Jinho pun menemui sang manajer atau sang asisten. Lalu asisten berkata, "Kenapa kau tiba-tiba menyuruhku menginvestigasi panti asuhan, Jinho? Direktur pantinya sedang sakit dan panti asuhannya dalam bahaya." "Oh begitu ya," ucap sang asisten. "Aku minta maaf. Jae-kyung tidak bisa menangani secara aktif karena pemegang saham para komplain tentang hal itu." Lalu Jinho menjelaskan, "Aku mengerti tuan. Jae-kyung bahkan perusahaan bukan lembaga amal. Aku mengerti semua itu," ucap Jinho. "Lalu apa yang terjadi kepada pantinya jika pemilik pantinya meninggal?" tanya Jinho. "Karena mereka nggak punya manajer, panti asuhannya mungkin akan diurus oleh pemerintah dan mungkin atau diambil alih oleh perusahaan lain. Lalu bagaimana dengan anak-anaknya? Mungkin juga mereka akan dipisahkan." Di sana Jinho berkata, "Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku sambil membayangkan mereka semua dengan kenangannya. Aku akan bayarnya. Apa aku bisa mencarikan rumah sakit yang lebih bagus untuk panti asuhan itu?" "Tidak masalah," ucap sang asisten. Dan berikutnya dia memberikan data tentang pasien-pasien kanker untuk dipelajari oleh Jinho. "Dan begitulah aku akan melakukan semua yang ku bisa," ucap Jinho sambil memegang disket itu. Sementara itu kita dipindahkan ke sang direktur panti atau pengurus panti. Dia berkata, "Apa aku dipindahkan? Ya, kau akan pindah ke rumah sakit yang lain. Tapi Jinho, aku tahu maksudmu, tapi dengan kondisiku yang saat ini, kurasa aku tidak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Itu terlalu memaksa. Aku mungkin tidak akan selamat," ucapnya. "Tenanglah. Apakah aku terlalu serakah? Kau orang yang terakhir yang mungkin bisa serakah," ucap Jinho. "Serakah tidak selalu harus tentang sesuatu yang mewah, namun melakukan sesuatu hanya karena kau mau juga itu termasuk serakah," ucap sang pengurus panti. "Tidak ada alasan untukku jadi serakah hanya karena aku ingin hidup lebih lama," ucapnya. Namun Jinho berkata, "Apa kau tidak bisa memikirkan tentang Yomin dan anak-anak lainnya, pengurus? Bukankah berusaha untuk mereka yang ditinggalkan juga merupakan usaha yang tidak sia-sia," ucapnya dengan wajah serius. "Tenanglah Jinho, wajahmu itu terlihat cemas. Apa mungkin kau tertekan karena rasa tanggung jawab? Ada hal-hal yang tidak bisa kau hentikan." Namun di sana Jinho berkisik keras, "Aku bisa menghentikannya. Kenapa? Aku sangat ingin menolong orang ini tetap hidup," ucap Jinho dalam hati. "Apa karena Park Yomin atau karena anak-anak? Tapi aku sudah tahu kalau ini di luar kemampuanku. Sebenarnya apa yang sedang kulakukan?" ucap Jinho. Dan tiba-tiba saja sang pengurus panti pun langsung batuk darah. Dia pun langsung panik. "Jinho, tenanglah, tidak usah panik. Tunggu, aku akan membawakan suster kemari," ucap Jinho. "Jangan ganggu mereka yang sibuk. Sudahlah, aku baik-baik saja." Namun wajahnya tidak terlihat baik-baik saja. "Baiklah kalau begitu. Aku yakin kau punya alasan untuk ini," ucap sang pengurus panti. Di sana Jinho melihat keadaan sang pengurus. "Kankernya lebih serius dari yang kupikirkan. 3 hari lagi aku harus kembali wamil. Aku harus tidak boleh menyia-nyiakan waktu itu." Dan begitulah dia pun dipindahkan ke rumah sakit yang lebih bagus. Sementara itu setelah dipindahkan, seseorang menyelinap masuk ke dalam kamar seseorang. Dan tentu saja itu adalah Jinho yang menyelinap masuk ke kamar sang pemilik panti. Dia melihat ini lebih parah dari sebelumnya. Sepertinya dia sudah mencapai batas, ucap Jinho. Dia pun memegang perut sang panti asuhan itu. Lalu dia mengalirkan ki baik padanya. Mengalirkan ki itu. Namun dia merasa ini gawat, lambungnya dipenuhi ki beracun. Bagaimana dia bisa bertahan sampai selama ini, ucap Jinho dalam hati. Sampai pagi dia mengalirkan ki itu. Namun ketika paginya itu semuanya menjadi terlihat lebih baik. Sang pengurus panti berkata, "Maaf aku membuat istirahatmu berharga seperti ini, Jinho." Namun Jinho membalas, "Jangan begitu, aku sudah memutuskan untuk melakukan ini." "Apa ini yang kau katakan?" sambil melihat kulitnya yang kembali memutih dan tidak pucat seperti kemarin. "Bukankah ini luar biasa? Dan sekarang mereka bilang aku bisa dioperasi untuk mengangkat kankernya. Namun kurasa itu semua masih menjadi 50-50. Lalu dia bertanya, "Jinho, apa ada yang kau sembunyikan padaku?" Tapi Jinho, "Ingat ini, aku tidak tahu apa yang kau lakukan padaku, tapi lakukanlah yang terbaik," ucapnya. Sambil dia mengingat momen-momen berdarah itu, Jinho membayangkan hal yang tidak terjadi pada pengurus panti. Di sana sang alter ego atau iblis dalam hati Jinho berkata, "Cih, lihatlah perempuan itu. Dia bicara seolah-olah dia tahu semuanya. Dia tidak tahu apapun tentang kita, bukan?" ucap sang iblis.
Ya, lalu Jinho pun mengatakan hal itu. Kau tidak tahu apa-apa tentang diriku, suster. Tentu saja aku tidak tahu semuanya tentang hidupmu, ucap suster itu. Tapi aku ingin mengatakan ini padamu. Jangan menekan dirimu terlalu keras, ucapnya. Kau tidak perlu menanggung semua beban itu, ucapnya. Dan begitulah Jinho pun langsung tersadar dengan hal itu. Jangan menekan diriku terlalu keras. Selama pengulangan masa hidupku ada kalimat yang terus kukatakan padaku. Teruslah bergerak, tetap bergerak, ucapnya. Tapi semakin aku melawannya, semakin aku sadar. Tidak peduli seberapa banyak aku bergerak, aku tidak bisa melihat ujungnya. Suatu hari aku mencapai batasku. Lalu dia pun berkata, hidup berdampinganlah, ucap sang pengurus panti. Adalah mengakui bahwa kau tidak bisa hidup sendiri adalah sesuatu yang bagus. Hidup berdampingan, ya benar, hidup berdampingan, ucap sang pengurus panti. Sama seperti kau membantu Yomin, baik untukmu bergantung pada seorang dari waktu ke waktu. Itu tidak masalah. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi terima kasih karena sudah mencoba keras, ucap sang pengurus panti. Aku akan melakukan yang terbaik agar tidak cepat mati. Di sini Jinho berpikir, bagaimana orang ini bisa terlihat sangat tenang. Apa dia sudah mencapai ranah penerimaan setelah berada di ambang kematian? Namun di sana pengurus panti menambahkan, sepertinya perempuan tuanya ini sudah terlalu banyak bicara. Baiklah kalau begitu, aku akan istirahat saja. Aku harap kau bisa tenang selama waktu istirahatmu, ucapnya. Dan begitulah tanpa terasa 3 hari pun berlalu. Jinho menghabiskan hari-harinya untuk mengurus sang pengurus panti. Keluarganya pun komplain, istirahat selanjutnya aku harus menghabiskan bersama keluarga ini, ucapnya. Benar, kau harus menghabiskan waktu bersama kami, ucap keluarganya. Baiklah, hati-hati di sana, nak. Dan ketika membuka pintu, terlihat ada orang yang dia kenal, itu adalah Park Yomin. Apa yang kau lakukan di sini, ucap Jinho bertanya. Yomin berkata, karena aku tidak menyapamu ketika datang, aku memutuskan untuk mengantarmu ketika kau pulang. Bantuan dari panti asuhan aku dengar itu semua adalah berkat dirimu. Aku tidak bisa melakukan apapun tanpa dirimu, Jinho. Terima kasih. Aku pikir ini semua keajaiban. Namun di sana Jinho berpikir, sudah tidak usah pikirkan itu. Ya, ngomong-ngomong, apa tanggal operasinya ditentukan? Ya, operasinya akan diadakan 3 hari lagi. Namun di sana Yomin merasa tegang. Dia panik, bingung, lalu merasa cemas dengan keadaan pengurus panti. Dia berkata, Jinho, apa operasinya akan baik-baik saja? Jinho di sana tidak tahu harus berkata apa. Dia berkata, jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Namun di sana Jinho pun sebenarnya merasa tegang tentang hal itu. Dia berpikir dalam hatinya, merasakan hal yang pertama kali baru ia rasakan. Jadi ini rasanya khawatir. Aku merasakan khawatir, baik-baik saja. Kau pasti ingin di sini hingga Sister Lee sembuh, bukan? Ucap sang manajer sambil dia menyupir kendaraannya. Tapi istirahatmu tidak selamanya. Kau tidak perlu mengkhawatirkan itu. Aku akan mengurus sisanya, ucap sang asisten manajer. Kita pun dipindahkan ke asrama militer kembali. Di sana Jinho kembali. Jinho, kau kembali? Ya, Pak. Apa kau bertemu pacarmu? Aku tidak punya pacar, Pak. Bagaimana tentang Seah? Dia adikku, Pak. Lalu tiba-tiba seseorang masuk. Kalian seharusnya tahu kita punya pengelatihan pengembara minggu depan. Bersiaplah. Komandan divisi memberikan pemerintah kita untuk melakukan istirahat 10 hari. Untuk semua anggota squad yang meraih terbaik selama pelatihan akan dapat libur 10 hari. Semuanya bersiap-siaplah. Jangan sampai kalian kalah dari bocah-bocah ingusan itu. Baik, Pak. Mereka semua serentak menjawab dengan semangat. Bubar. Dan begitulah. Ketua squad, apa kau dengar itu? Istirahat 10 hari, ucapnya. Ya, benar. Terus aku benci kalau aku harus mengatakan ini, tapi istirahat terakhirku tidak tenang. Jika kita meraih squad terbaik, kau akan bisa menggabungkan ini istirahat ini dengan istirahat biasa. Totalnya kita akan mendapat 20 hari istirahat. Itu benar-benar luar biasa. Meskipun orang-orang resimen hadir, kita sedang berbicara setidaknya 80 squad loh di sini. Ini bisa mungkin jika kita punya orang itu. Ya, lihat orang itu. Ayolah, kita punya orang yang OP banget di sana, sambil menunjuk Kang Jinho yang sedang membaca buku. Dia mengandalkan ini. Baiklah kalau begitu, ayo kita dapatkan liburan kita. Dalam istilah Korea, ada yang istilahnya disebut dengan krisis tengah jalan. Itu adalah sebuah istilah yang menjelaskan tentang kejadian putus yang sering terjadi pada para tentara ketika mereka sedang wajib militer. Termasuk salah satunya adalah orang ini, temannya Jinho. Mereka masih tetap sebagai kesusahan di antara para tentara. Lalu, seseorang berkata, Jinho, apa pendapatmu tentang putus bagi para tentara?
Itu adalah kesempatan di mana tentara diizinkan keluar, Pak. Bukan itu maksudku. Itu bukan yang ingin ku bicarakan. Tiba-tiba saja seseorang datang ke sana. Kita, skuad 3 Charlie, akan bertujuan untuk menjadi skuad terbaik kali ini. Untuk membuat itu mungkin, dan kita harus perlu melakukannya. Terlihat orang yang baru putus itu sudah datang di sana. Ada apa, Hyukso? Ucap senior di sana. Tidak apa-apa, Pak. Aku hanya menguap, ucapnya. Lalu dia pun memberikan wejangan pada Jinho. Jinho, ya Pak. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku tidak ingin kau mengendur selama latihan ini. Lakukan semua yang kau perlukan untuk mencapai skuad kita menjadi yang terbaik. Dan hari pelatihan pun tiba. Di sana mereka sedang mengangkat kaki mereka sambil bertumpu pada badan sendiri, sambil diteriaki oleh komandannya. Jangan berteriak, dan gerakan terakhir. Kau dengar? Nomor 8, 20 kali. Berapa banyak? Aku ingin 20 kali. Baiklah, aku butuh istirahat. Dia sudah kelelahan. Sementara itu di sisi Gang Jinho yang merasa latihan ini cukup mudah. Semua orang kesusahan kecuali Gang Jinho di sana. Jinho, pelatihan sesungguhnya baru dimulai sekarang. Ayo kita lakukan yang terbaik, ucap para senior di sana. Siapa? Ucap Gang Jinho. Baiklah, kalau begitu lakukan yang terbaik. Gang Jinho menyukai kata-kata terakhir dari Sersan Cho. Tapi ada satu hal yang dilupakan oleh Sersan Cho. Itu adalah latihan halang rintang. Sambil diteriaki, "Hei, nomor 521, kau dibebaskan." Begitulah ucapnya kepada Gang Jinho. Itu adalah ketika orang yang overpower mendapatkan hadiah. Gang Jinho lah salah satunya. Dalam latihan pertempuran parit, kalian harus bergerak dengan cepat. Skuad kalian akan menang dengan mendorong semua anggota skuad lain keluar dari parit. Cepat laksanakan. Di sana mereka akhirnya dibagi dalam sebuah tim. Ingatlah untuk berkompetisi dengan adil. Baik Pak, ucapnya. Di sana salah satu orang hanya bisa terdiam saja ketika dia mengingat betapa lelahnya dirinya. Sementara itu sang kapten skuad 3 Charlie lalu Gang Jinho juga ada di sana. Sementara itu kita dipindahkan ke beberapa hari setelah latihan itu. Terlihat orang terjatuh di sana. Taiho, apa kau baik-baik saja? Taiho, bayangkan istirahat. Kita akan dapat libur 10 hari. Berjuanglah, berjuanglah. Tenanglah Hyukso, ucapnya. Lalu komandan di sana bertanya, "Hei, apa ada masalah?" "Tidak Pak, skuad kami hanya tersandung saja." "Tidak, bukankah dia pingsan?" "Tidak, cuma tersandung saja," ucapnya. "Baiklah kalau begitu." Di sini Taiho berkata, "Aku bisa melakukannya Pak, aku hanya tersandung." "Baiklah kalau begitu," ucapnya. "Kita akan lanjut setelah istirahat 10 menit. Cepatlah duduk." Lalu di sana mereka pun melihat keadaan Taiho yang benar-benar sudah kepayahan. Tentu saja aku tidak bisa meletakkan istirahat di atas kehidupan seseorang. Tetapi jika tidak skuad kita yang terbaik, maka kita tidak akan mendapatkan jatah libur 10 hari itu. Semua orang akan menyalahkan Taiho itu sendiri. "Apa yang harus kulakukan?" ucap Taiho. Lalu di sana Jinho berkata, "Pemimpin skuad, ya ada apa? Bisakah kau membantu Taiho?" Lalu pemimpin skuad pun berkata, "Bukankah kau lebih kuat dariku? Aku ingin membantunya, tapi apa tidak apa-apa?" "Ya, tidak apa-apa. Selama itu masih normal-normal saja. Tidak masalah, Pak, kalau begitu." Dan begitulah cara Jinho melakukannya. Dia mengangkat Taiho di punggung, lalu tasnya ditenteng begitu saja. "Bagaimana? Ini adalah pose pelatihanku di pelatihan dasar." "Itu berlebihan. Turunkan saja aku," ucapnya. Di sana Taiho hanya berkata, "Jinho, maafkan aku." "Jangan bilang begitu," ucap Jinho. "Ini menyedihkan, bahkan membuatmu mengangkat semua bawaanku. Maafkan aku, Jinho." "Sudah ku bilang, jangan bilang begitu," ucap Jinho yang tidak merasa keberatan. "Aku merasa buruk sekali. Aku ingin bersandar," ucap Taiho yang sudah tidak kuat dengan keadaan di sana. "Kita masih punya banyak hal. Apa aku menyerah saja ya? Aku tahu semuanya akan menyalahkan diriku, tetapi mungkin lebih baik aku." Namun ketika itu, di sana Jinho menawarkan botol airnya. "Kau ingin minum?" "Ya, terima kasih." Di sana Taiho merasakan botol airnya masih berat, yang menandakan bahwa Jinho belum pernah meminum air itu sama sekali. Orang ini bahkan dia jarang meminum airnya. Orang ini benar-benar OP. "Jinho, apa kau menyesal wajib militer?" "Tidak, aku tidak menyesal. Ini seperti membuat pilihan yang buruk, bukan?" Tidak begitu," ucapnya. "Dia lebih muda dibandingkan aku, tapi dia lebih hebat dariku," ucap Taiho. "Aku hanya membuat beban bagi semuanya." Dan begitulah Taiho pun akan tersandung lagi. Jinho di sana melihat kejatuhan Taiho. Lalu dia pun menangkap tubuh dari Taiho itu sendiri. Rupanya di sana Jinho sebelum itu didahului oleh ketuanya. "Kopral Jun, aku baik-baik saja tahu.
istirahat. Kita akan dapat istirahat selama 10 hari. Berjuanglah. Si orang yang sudah putus ini masih ingin mendapatkan jatah istirahat 10 hari. Dan begitulah. Taeho, apakah baik-baik saja? Ucap sang kapten. Aku baik-baik saja, Pak. Tidak ada salahnya untuk menyerah. Tidak akan menyalahkan dirimu. Tapi Pak, aku ingin istirahat, ucapnya yang di belakang. Sudahlah, hentikan itu. Kita semua ada dalam skuad yang sama. Kita akan melakukan ini bersama, ucap sang kapten. Pemimpin skuad, ucap Taeho sambil bergelinang air mata. Aku akan mencobanya. Aku akan menyelesaikan ini, ucap Taeho. Baiklah semuanya, sebentar lagi kita sampai. Oke, hurra! Hari selanjutnya pun tiba. Di sana akhirnya rupanya mereka menjadi pemimpin dari grup mereka, yaitu kelompok terbaik. Ya, 10 hari istirahat kita mendapatkannya. Tunggu aku, Yujo. Aku datang padamu. Dan begitulah semua heran padanya. Dia kembali normal, tidak gila seperti kemarin. Lalu sang kapten berkata, Taeho, kerja bagus kemarin. Kukira kau akan mati kemarin. Ayolah kapten, ini semua berkat Jinho. Terima kasih Jinho. Jinho dipilih sebagai tentara terbaik dan mendapatkan libur 10 hari lebih banyak. Dan ditambahkan 10 hari untuk kemenangan. Ditambahkan 10 hari lagi jatah dirinya. Dia mendapat sebulan libur. Jika kita menambahkan semuanya, dia dapat sebulan libur. Hebat sekali orang ini, ucapnya. Setelah pelatihan selesai, ada beberapa perubahan dalam kehidupan militer Jinho. Pertama, Gang Jinho dipromosikan menjadi private first class atau di bawah kopral itu sendiri. Kedua, dia bukan orang lagi dari orang baru di squad, tapi ada seseorang yang datang menjadi orang baru. Lalu ketiga, ya dia menjadi lumayan bersosialisasi. Tiba-tiba saja terdengar dari speaker, skuad ketiga Charlie, Gang Jinho, kau dipanggil. Kau mendapatkan panggilan dari kantor, segera ke ruang administrasi dan datanglah. Terlihat ini benar-benar menyakitkan. Apa kau punya Super Rocky Squad? Aku tidak menerimanya lagi, Pak. Di sana kita pun dipindahkan ke ruang administrasi. Di sana rupanya Jinho mendapat telepon dari seseorang. Halo, ini Gang Jinho, ucapnya. Halo, rupanya orang yang menelpon itu adalah Park Yomin. Dia berkata, Jinho, ya ada apa Yomin? Ini tentang Sister Lee. Ada apa tentang dirinya? Di sana Jinho terkejut dengan apa yang dia dapatkan dan dia dengar. Aku akan mencoba untuk keluar sesegera mungkin, ucapnya. Dia berkata demikian. Sersan Lee, ada apa, ucapnya. Lalu Jinho menambahkan, apa ini mungkin untuk memulai istirahatku lebih awal, Pak? Lalu kita pun dipindahkan ke si asisten manajer yang sudah menjemput Kang Jinho yang akan keluar ke sana. Bagaimana kabarnya, ucap Jinho. Kami mengkonfirmasi bahwa kondisinya telah membaik setelah operasi, tapi akhir ini nih mereka menjadi memburuk. Apa ada kesempatan untuk dia kembali membaik lagi? Maafkan aku Jinho, aku tidak tahu. Aku sudah bilang serahkan sisanya padaku, tapi semuanya malah begini. Aku benar-benar minta maaf. Ini bukan salahmu manajer, ini salahku, ucap Jinho dalam hatinya. Aku seharusnya berada di sisinya. Kita pun dipindahkan ke rumah sakit. Terlihat di sana ada Yomin yang menunggu Jinho dan kawan-kawan. Bagaimana keadaannya, ucap Jinho. Sister Lee sedang istirahat. Ini salahku, ucapnya. Jika saja aku memberikan lebih banyak perhatian. Tidak, ucap Jinho, ini bukan salahmu, tapi ini salahku. Ayo pergi, dia menunggumu, ucap Yomin. Lalu mereka pun sampai ke kamar. Sister, ini Gang Jinho sudah datang, ucap Yomin yang di sana. Terlihat keadaan Sister Lee sudah sangat menyedihkan di sana. Di sana Sister Lee melihat kedatangan Gang Jinho dan dia berkata, Jinho, kau seharusnya tidak terganggu ya. Maaf aku membuatmu khawatir. Aku ingin bicara dengan Jinho. Lalu ucapnya. Dia berkata, aku akan tunggu di luar, ucap Yomin. Jinho, duduklah dan pegang tanganku, ucap Sister Lee. Terima kasih sudah datang. Tidak apa-apa, Sister. Di sana Jinho merasakan bahwa keadaan Sister Lee benar-benar mengenaskan. Tangannya sudah dingin. Lalu Sister berkata, malam itu aku sadar kau melakukan sesuatu padaku. Bagaimana kau tahu? Tidak apa-apa Jinho, aku hanya ingin memberitahumu. Itu hangat dan lembut, ucapnya. Hangat, ucap Jinho. Jalan yang kutempuh selama ini, kekuatan yang aku dapatkan dari Murim. Kekuatan itu, apakah itu hangat? Itu adalah kekuatan dari banyaknya pertempuran darah, ucap Jinho dalam hati. Kau sudah melakukan banyak untukku, ucap Sister Lee. Maafkan aku menunjukkan wajah menyedihkan seperti ini di detik-detik terakhirku. Tidak apa-apa, tolong jangan salahkan dirimu, ucapnya. Karena aku belajar bahwa ada orang yang banyak peduli padaku. Tapi, Jinho, kau orang yang kuat. Seperti yang kau lakukan padaku.
Namun di sana Jinho membatahnya. Tidak, aku tidak kuat. Dalam hatinya dia berkata begitu. Aku harap kau bisa menjadi seseorang yang bisa menerima keramahan orang lain.